Atau hanya rindu kiriman? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat mengenaskan ini, wes. Bahaya ini. Sudah di luar target ini, wes. Aku ora melok-melok wes, Rek. Hah? Atau hanya rindu duitmu saja? Adakah kau dalam pikirannya? Ini beda ya. Dua hal yang berbeda. Saya harap kalian juga nggak usah baperan, iya kan? Intinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke? Puasa teman-teman, tentunya kita semakin berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Berpikir bagaimana kita bisa menyeplai kekuatan kita dalam jangka 1 tahun ini untuk membahagiakan orang rumah. Tentunya rindu pulang. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada di pikiran anak rantau. Rindu pulang, tapi yang di rumah rindu uang. Aduh, ini agak susah ini. Aduh, jadi kalau kalian rindu pulang, yang di rumah rindu uang, itu akan berbenturan dengan isi hati kalian. Akhirnya apa? Terluka, nangis, kecewa, hancur. Kenapa cuma saya saja yang menjadi korban dalam hidup ini? Kenapa saya harus berjuang mati-matian sementara keluarga saya hanya menikmatin saja? Kapan giliran saya bahagia, Miss? Waduh, masalah kebahagiaan itu dari hati kalian. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan pada kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi rindu pulang tentunya, tetapi orang rumah lebih rindu uang. Jadi tetap bekerja teman-teman. 9 tahun gak bisa lebaran di rumah Miss Yuni. Apa yang kalian rasakan? Hancur, kecewa, bahagia? Bisa melihat bahagia mereka. Kalian kan udah bahagia. Kalian kan rela melakukan apapun yang penting keluarga di rumah bahagia. Walaupun kamu sendiri kadang-kadang ngomong burn out Miss Yuni. Orang ngurus wong kowe dhewe ya orang ngurus dirimu sendiri. Kamu aja tidak mencintai dirimu sendiri, bagaimana orang lain akan mencintaimu? Paham maksud saya? Jadi memang cinta itu kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Engkau mencintai keluargamu secara ugal-ugalan, tetapi keluargamu mencintaimu atau tidak, itu urusan kalian sendiri. Kayaknya saya belum menyapa kalian ya. Untuk yang kedua kalinya saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman. Tentunya kebahagiaan itu bukan orang lain yang menciptakan. Kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Oke? Satu hal, Miss Yuni bahagia banget nih hari ini ya, tentu dong. Kemarin sudah honeymoonan, udah melakukan hal-hal yang anak kecil nggak boleh tahu. Jadi ya namanya orang ya manas-masin sedikit lah biar kobongan kalian ya. Ya, konsepnya ben kalian tuh sakit hati. Ya. Miss Yuni tega menyakiti orang ngurus. Hati dibawa sendiri-sendiri, kenapa baperan? Ya bener. Kalau lihat status orang lain jangan gampang baperan. Kalau nggak diajak jangan ikut. Ngerti? Kebiasaan, nggak diajak ikut ae. Melok jalan-jalan online, aduh, saya jadi malu. Lek ora live koyo aku iki sing diutang. Masalah aku iki jen hati nurani ku kira mau berubah kayak aku iki sing diutang sampe teko Cina kok kon bayar iki lho. Hah? Wes tak angkat iki lek nek telepon penting iki. Halo. Halo Miss. Iya sayang. Saya mau cerita Miss. Cerita tentang apa sayang? Kemarin kan saya punya kenalan dari TikTok kan Miss. Kenalan dari TikTok, terus? Iya. Terus dia posisinya lagi kerja di laut gitu Miss. Iya sayang. Terus suruh saya untuk jadi calon istrinya. Jadi garantornya dia. Iya, terus suruh ngomong sama atasannya gitu Miss. Sama manajernya. Iya. Dia duda atau apa? Bapak ibunya meninggal. Kenapa Miss? Bapak ibunya meninggal. Enggak Miss, enggak meninggal. Jadi dia tuh mau saya jadi calon istrinya karena dianya juga mau liburan ke Taiwan. Terus si cowoknya itu mau ke Taiwan. Iya.
Oke, terus habis itu dia mau jadikan kamu istri. Iya. Terus kamu sudah Terus berbicara suruh- dengan manajernya. Iya, Miss. Terus kata Hmm. si atasannya ada biaya transportasi gitu, Miss. Dari laut ke darat itu suruh 15 juta. ongkos 8, oh enggak, Miss. 18 juta gitu. Oh, naik harganya sekarang 18 juta. Terus? Iya, Miss. Terus saya kan bilang kalau 18 juta itu nggak ada. Gimana kalau setengahnya aja kayaknya. Kayak kata dia gitu, Miss. Terus Oke. tak kirim kami 6 juta, Miss. Mm-mm. Habis Terus? itu minta lagi 3 juta, Miss. Terus dia macam-macam itu, Miss. Karena RC saya sama nomor rekening saya juga ada sama dia, Miss. Ya nggak apa-apa, kan itu calonmu sayang. Masalahnya di mana? Enggak, Miss. Takutnya dia kan ngancem-ngancem, Miss. Katanya mau kalau nggak kirim 3 juta lagi, katanya mau blacklist aku dari Thailand, Miss. Terus mau dilaporin juga ke KJRI. Lu kan pacarmu tuh sayang, Miss. kan nggak apa-apa kan? Pacarmu ya mungkin lagi kecewa aja, wong minta 18 juta dikasih 6 juta kan kayak sedih aja, dia ngancem-ngancem. Kamu nggak perlu takut, kan pacarmu mau menikah. Depositonya berapa sayang? Apa, Miss? Dia punya uang di deposito berapa juta sayang? Suruh kirimnya 18 juta, Miss. Bukan, Cuman itu aku cowok baru- kan uangnya taruh deposito nggak bisa diambil kan? Iya, Miss. Berapa juta, Sekitar Nak? 980 juta, Miss. Oh, 980 juta. Ya nggak apa-apa, kirimin aja uangmu. Nanti kan depositonya cair, kan kamu calon istrinya kan dapat. Enggak, Miss. Lah gimana? Menipu uang. Loh, siapa yang bilang penipuan? Tahu dari mana kalau itu penipuan? Halo? Iya, Miss. Loh, kenapa nangis? Lah, sekarang kita jangan dicas ya, HP-nya jangan sambil dicas ya, Mbak ya. Iya, Miss. Jangan sambil dicas. Oke. Itu baru kenal 7 hari, Miss. Terus dia minta suruh ngomong sama atasannya izin cuti gitu, Miss. Lah iya, kan dia punya deposito kan mau dicairkan atas namamu kan sayang. Iya, Miss. Masalahnya di mana? Cuma 18 juta kan nggak berat toh? Dibandingkan dengan 900 juta, 18 juta berat nggak sih? Ya takut aja gitu, Miss. Takut apa sayang? Ya sekarang ngancem-ngancem gitu, Miss. Katanya mau blacklist aku dari Taiwan, itu bener nggak sih, Miss? Loh, dia pacarmu kan nggak mungkin juga blacklist, mungkin dia ngancam. Coba kirimin aja semuanya uangmu. Yang ngancam itu bukan dianya, tapi atasannya, Miss. Loh, makanya kan cintamu masih suci kan buat dia kan, masih percaya kan? Yang ngancam kan atasannya, tapi kan pacarmu baik kan? Pacarmu baik nggak sayang? Aku takut, Miss. Takut sama siapa? Sama atasannya? Takut penipuan aja gitu, Miss. Kenapa setelah kirim uang baru berpikir itu penipuan sayang? Pas waktu kirim uang itu aku kayak nggak sadar gitu, Miss. Pingsan, waktu jalan itu pingsan, otaknya ketinggalan di rumah. Kayak dihipnotis gitu, Miss. Lah iya, otaknya ketinggalan di rumah. Nggak sadar aku, Miss. Lah iya, makanya kalau nggak sadar itu otak ketinggalan, orangnya jalan. Kamu sudah video callan belum? Belum, Miss. Lah belum lihat orangnya, kenapa kirim uang sayang? Enggak, Miss. Pas itu kan pas telepon kan mau video call. Kata dia nggak bisa video call karena HP-nya HP Turaya gitu, Miss. Oh gitu. Tapi pertanyaannya Iya. kok segampang itu gitu loh. Miss Yuni minta uang buat mulangin jenazah, kamu nggak ngasih uang ke saya. Kenapa untuk laki-laki kamu ngasih uang? Dengan mudahnya 6 juta. Ini mau lebaran, keluargamu udah kamu kirimin uang belum? Belum, Miss. Lah kenapa kamu kirim ke laki-laki yang baru kamu kenal 7 hari? 7 hari 7 malam itu targetnya Mbak Kunti. Harus mandi kembang pakai uang.
Bener nggak sayang? Miss. Nah, itu penipuan. Sebenarnya kamu setengah sadar, setengah enggak. Iya Miss, saya semacam dihipnotis gitu Miss. Terus pas aku sadar aku langsung nangis Miss, bener-bener nangis. Miss. Baru inget Miss Yuni, kalau otaknya udah kembali baru inget Miss Yuni sayang. Hah? Kenapa Miss? Setelah uangnya habis baru sadar, otaknya baru teringat sama Miss Yuni. Iya Miss. Ya udah, sekarang ini di reset HP-nya, kalau bisa ganti nomor, kalau enggak setiap nomor baru diblok. Itu penipuan. Iya Miss, yang aku takutnya itu macam-macam, itu bener gak sih Miss? Enggak, jangan sambil kerja nak, sakit telingaku nak, sakit telingaku, jangan sambil kerja. Aku Miss. Jangan sambil kerja, handfree-mu sakit di telinga. Oke. Sebentar aja, 5 menit lagi. Miho ya. Miho ya. Oh. Soalnya kenapa? Satu hal, penipuan itu tidak peduli kamu siapa. Otakmu itu dipakai, jangan ditinggal. Ya sih mah ya Pak. Otaknya jangan dibawa kemana-mana. Otaknya jangan ditinggal kemana-mana. Taruh pada tempatnya sayang, biar nggak gampang pingsan. Ngerti? Iya Miss, ngerti, Lihat Miss. laki-laki jangan pucet toh. Pucet itu langsung pingsan kamu. Saya tahu kamu kerja di Taiwan, makanya jangan gampang pucet. Kalau pucet kamu gampang dihipnotis. Kalau udah dihipnotis, uangnya yang hilang. Ngerti? Iya ngerti Miss. Kok telepon Miss Yuni sudah sadar, otaknya langsung kembali gitu setelah uangnya habis. Iya Miss. Nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni yang tentang ini Tana? Nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni yang ini? Gak pernah Miss. Nggak pernah lihat orang yang nipu-nipu naik kapal helikopter lah, naik sampai nabrak-nabrak sapi, itu nggak pernah dengar? Enggak pernah denger Miss. Lah kenapa telepon Miss Yuni? Denger itu sekarang Miss, sebelumnya belum pernah lihat. Oh, setelah kamu kena itu baru sadar Miss Yuni, baru lihat Miss Yuni. Iya Miss. Iya. Ya wes, untung kamu belum kirim uang lagi. Sudah tahu kalau itu penipuan sayang. Iya Miss, itu menurut Miss Yuni itu bener nggak sih katanya mau blacklist terus? Nggak bisa, nggak ada yang bisa backlist kamu. Nggak ada yang bisa backlist kamu kecuali majikan dan negara itu. Majikan aja nggak bisa, kecuali negara itu yang membacklist kamu. Ada kok orang yang benar-benar di backlist nggak bisa balik ke Taiwan, itu ada. Tapi bukan karena pacaran kentu-kentuan gitu, nggak. Karena kasus kriminal. Ngerti? Iya Miss. Ngerti, Ah. Miss. Itu kerjaan orang yang di penjara. Kalau nggak gitu yang ada di Kamboja itu udah kerjaan sayangku, cintaku, sekonyong-konyong keterku. Dengerin kontennya Miss Yuni biar selamat ya. Iya Miss. Kalau- Kesel aku Miss. Kalau Miss Yuni nanti minta uang buat pemulangan jenazah, aku minta, boleh nggak? Boleh nggak? Atau jangan Miss. Boleh kok Miss. Awas sampai pelit-pelit kamu untuk donasi kebaikan pelit, giliran untuk donasi kontrol besar kamu langsung 6 juta. Iya Miss. Boleh nggak? Saya nanya sekali lagi, boleh nggak? Boleh Miss. Oke, jangan mikirin kontrol aja ya nak ya. Fokus kerja ya sayang ya, cintaku. Iya Miss. Ya wes, fokus kerja. Di blok kalau ada yang telepon ngancam, di blok kalau ada yang ngancam telepon, di blok. Terus kasih nomornya Miss Yuni ke dia. Iya Miss. Ya wes, hati-hati, ojo pucet-pucet ya nak ya. Iya Miss. Makasih ya Miss ya. Yo, I love you. Balik itu. Kasih paham lah kalian ini. Sekarang itu kalau saya itu ada penipuan yang kapal apa, biarin saya sekarang udah. Kalau kamu nggak sadar, saya biarkan. Habiskan uangmu, saya nggak peduli. Sekarang saya sudah mengasih edukasi, kamu nggak percaya silahkan main CEO-an. Jangan terlalu banyak lihat konten-konten yang menggiring pikiranmu itu malas kerja. Karena dunia ini tidak seperti CEO. Terus tiba-tiba kamu menikah dengan orang kaya, itu semua butuh proses kawan. Orang kayak TV yang kamu lihat. Hidup ini tidak segampang TV. Hah? Ujung-ujungnya codot.
Di Indonesia sekarang pemerintahan baru sadar tentang penipuan-penipuan ini. Otak saya nggak bisa mikir, ngarepin kita jadi wanita cantik terus tiba-tiba ada CEO yang melamar gitu. Abang, goyang dong bang, goyang. Ya Allah, kok gak gila ngono lah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.